teman-teman penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan sukses selalu. Kali ini, Mimin akan membawakan satu lagi cerita horor dari akun Twitter Arah Lain @arahlain01 yang berjudul Makam Leluhur di Desa Kunir. Bagaimana? Penasaran? Buat kalian yang sudah tidak sabar, silahkan langsung menyimak dari awal hingga akhir cerita. Kalau kalian memang pemberani. Salam horor. Beberapa bulan yang lalu, teman KKN-ku, Reno, sempat membahas tentang kejadian mistisnya saat dia baru saja bekerja di sebuah kantor desa tempatnya tinggal. Awalnya, aku tidak percaya dengan apa yang diceritakannya. Namun setelah Reno mengirimkan bukti foto melalui WA-nya, aku mulai percaya dengan apa yang dia ceritakan. Tidak hanya itu, Reno juga menjadi korban atas apa yang dirinya perbuat. Kini dia menyesal atas perilakunya sendiri. Langsung saja, aku akan menceritakannya dengan menggunakan sudut pandang orang pertama. Tahun yang sulit saat pandemi sudah menghantui negara ini, termasuk aku yang terkena dampak PHK dari salah satu perusahaan ternama di ibu kota. Tidak ada pilihan lain. Aku harus kembali ke kampung halamanku yang ada di Jawa Timur. Sesampainya aku di sana, aku sempat bingung karena menjadi seorang pengangguran tidaklah enak. Karena saat itu, aku tinggal bersama kedua orang tuaku. Aku takut menjadi beban hidup mereka. Hari demi hari sudah berlalu. Aku sudah mencari kesana kemari, mencari pekerjaan. Namun, tidak satu pun aku mendapatkannya. Suatu pagi, aku duduk di teras sembari menyeruput kopi panas dengan ditemani istriku. Di sela-sela itu, aku teringat oleh bapak. Dulu beliau pernah menawarkan pekerjaan sebelum aku di PHK. Beliau menyampaikannya melalui sambungan telepon. Lowongan pekerjaan itu di sebuah kantor desa tempatku tinggal saat ini. Tidak berpikir panjang, aku pun menghampiri bapak untuk memastikan lagi kesempatan itu. Mungkin benar kata pepatah, rezeki tidak akan kemana. Pekerjaan itu masih dibutuhkan. Bapak mendapatkan informasi dari kepala desa setempat. Mungkin saja jalan rezekiku berada di kampung halamanku ini. Hari sudah pagi. Aku baru saja terbangun dari tempat tidurku, jam sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Membuat aku sedikit tergopoh-gopoh, karena hari ini adalah hari pertamaku untuk bekerja di kantor desa Kunir. Sedikit informasi, desa tempatku tinggal ini berada di sebuah lembah gunung dan tempat kantor desa ini sendiri terpisah lebih jauh dari pemukiman warga. Alasan inilah aku sebenarnya sempat menolak tawaran bapak dulu, karena aku yakin di kantor desa itu masih terbilang angker. Hal lain yang aku khawatirkan adalah sebuah makam tua tunggal yang letaknya persis berada di samping kantor desa. Semua karyawan kantor desa dan penduduk setempat sudah terbiasa dengan pemandangan makam yang dianggap sakral itu. Makam itu adalah makam leluhur yang sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan sebelum aku lahir. Singkat cerita, pukul 7:55 pagi, aku baru saja tiba di kantor desa dengan berlari dan membuat nafasku menjadi tidak beraturan, karena hampir saja aku akan terlambat. Terlihat bangunan kantor desa itu masih dengan kondisi yang sama seperti dulu.
Bangunannya terlihat masih kuno, beberapa tiangnya juga masih terbuat dari kayu yang sudah dimakan oleh rayap. Bahkan, lantainya pun masih menggunakan keramik era tahun 2000-an. Bedanya interiornya terlihat dari luar, sedikit direnovasi dengan warna cat yang baru. Tapi, tetap saja, suasana terasa mistis ditambah dengan adanya makam leluhur tepat di samping kantor desa ini. Makam itu kini sudah dikelilingi dinding batu bata yang tingginya setengah meter, dengan atap yang terbuat dari seng yang sedikit berkarat. Langkah demi langkah, aku berjalan masuk ke arah pintu utama kantor desa. Sesampainya aku melewati pintu utama itu, terlihat banyak warga lalu lalang mengantri dengan urusannya masing-masing. Langkahku masih terus berjalan maju. Dengan sesekali aku tegur sapa dengan karyawan yang lain, sampai akhirnya aku berhenti tepat di depan pintu ruang kepala desa. Tok tok tok. Perlahan, aku mulai melangkah masuk ke dalam ruangan itu. "Selamat pagi, Pak Slamet," ucapku dengan sedikit membungkuk di hadapannya. "Iya, kamu Reno, duduk-duduk. Hari ini kamu sudah bisa mulai bekerja. Semoga kamu betah di sini. Ingat, jaga sikapmu, jangan seperti karyawan sebelumnya." "Apa ada yang mau ditanyakan?" ucap Pak Slamet dengan tangannya masih menggores tinta ballpoint di atas lembaran kertas laporan yang ada di atas mejanya. "Tidak ada, Pak," jawabku. Aku pun mengiyakan apa saja yang telah dijelaskan oleh Pak Slamet. Namun aku sedikit bertanya-tanya perihal perkataan Pak Slamet agar bisa menjaga sikap. Apa maksud perkataan itu? Pak Slamet orang yang sangat tegas dan berwibawa. Beliau dikenal masyarakat karena kekayaannya yang melimpah. Beliau juga memiliki hampir semua persawahan dan lahan tanah di desa Kunir ini menjadi miliknya. Tidak hanya itu, Pak Slamet juga memiliki puluhan truk untuk usaha tebunya. Entah dari mana datangnya, seorang wanita muda datang dari arah belakangku. Saat aku memperkenalkan diri, beliau ini orang yang rajin dan sopan. Terlihat dari gaya bicara dan berpakaian sangatlah sopan. Dia adalah Bu Rini, sekretaris di kantor desa ini. Dia yang saat itu mengantarkanku ke meja kerjaku, lalu menjabarkan semua tugas dan kewajiban pekerjaanku di kantor desa ini. Saat itu juga aku disibukkan dengan pekerjaan baruku, hingga tidak terasa hari semakin gelap. Aku yang berada di sebelah Bu Rini, tiba-tiba ia berkata pelan, "Mas Rino, jaga ucapan dan perbuatan ya, karena ruangan Mas Rino tepat di sebelah makam leluhur." Kali ini, aku dibuat bingung dengan perkataan itu. Dalam pikirku di zaman yang sudah modern seperti ini, masih saja percaya dengan hal-hal seperti itu. Pandanganku sempat melihat ke arah makam yang hanya dibatasi oleh jendela kaca itu. Di sana, banyak bunga bertebaran dengan dupa yang masih mengeluarkan asapnya, membuat sesekali ruangan ini tercium aroma benda-benda itu. Hari semakin gelap. Sebagian karyawan sudah beranjak pulang ke rumahnya masing-masing. Berbeda denganku, yang masih sibuk dengan laporan yang masih aku kerjakan. Memang butuh waktu untuk bisa beradaptasi dengan pekerjaan baru. Aku yang masih dibantu dan ditemani oleh Bu Rini terpaksa harus pulang lebih larut malam ini, karena keesokan harinya laporan itu harus sudah disetorkan. Entah kenapa, semakin malam, suasana hening malam terasa mencekam. Di berbagai arah seakan ada yang sedang mengawasiku dalam ruangan ini. Beberapa hewan malam pun sudah mengeluarkan suaranya. Entah apa alasannya,
Dari dulu kantor desa ini didirikan di bawah kaki gunung seperti ini. Mencoba untuk menghiraukan semua itu, aku tetap melanjutkan pekerjaanku bersama dengan lembaran-lembaran kertas yang masih acak di atas meja ini. Saat itu, Bu Rini yang masih berada di sampingku tiba-tiba saja meminta izin untuk pergi keluar untuk membeli makanan. Dari sinilah aku merasa semakin terancam dengan keadaanku. Dan dari sinilah aku juga mulai percaya jika sosok makhluk gaib itu benar-benar ada. Tidak berselang lama, saat setelah aku benar-benar sudah ditinggal oleh Bu Rini, tiba-tiba saja aku dikejutkan dengan pukulan keras dari jendela kaca yang ada di samping meja kerjaku. Benar saja, suara gedoran kaca itu berkali-kali menghantam kaca jendela dekat meja kerjaku. Di jendela kaca terlihat jelas genggaman tangan hitam besar yang masih menggedor-gedor kaca dengan semakin keras hingga membuatku berteriak kaget, lalu berdiri dan menjauh dari jendela itu. Saat aku ingin keluar dari ruangan gila itu, beberapa kursi menghalangiku. Kursi itu tiba-tiba saja bergerak sendiri ke arahku dengan singkat. Siapa kamu? Aku tidak takut. Pergi, pergi, ucapku dengan diselimuti rasa panik. Suara gedoran kaca itu semakin menjadi-jadi hingga membuat seluruh ruangan ikut bergetar hebat. Tidak sanggup dengan keadaan ini, aku pun melemparkan pot bunga dari bahan plastik yang tepat berada di sampingku. Setelah pot itu aku lempar ke arah kaca jendela itu, hantaman jendela kaca itu tiba-tiba saja berhenti dan lenyap begitu saja. Saat itulah debaran jantungku sedikit demi sedikit mulai menurun. Genggaman tangan yang menghantam kaca itu benar-benar hilang, entah pergi kemana. Aku pun segera membereskan kursi, dan saat hampir saja selesai aku membereskan kursi itu, tiba-tiba saja Bu Rini datang dari arah pintu. Beliau datang dengan membawa nasi bungkus yang sudah dibelinya. "Noh, kenapa kamu menata kursi?" kata Bu Rini. Tidak ingin Bu Rini tahu tentang hal ini, aku pun beralasan jika hanya ingin membereskan kursi saja dalam ruangan ini, agar terlihat lebih rapi dari sebelumnya. Setelahnya, aku bersama dengan Bu Rini memakan nasi bungkus itu. Aku pun bergegas untuk pulang meninggalkan kantor desa ini. Sesampainya di rumah, aku sempat menceritakan kejadian gila itu kepada bapak, mencoba mencari tahu apa yang harus aku lakukan atas apa yang baru saja aku alami. Namun, bapak seakan tidak peduli semua itu. Beliau bertutur kata jika itu hal biasa bagi orang yang baru di tempat itu. Mereka hanya ingin menyambut kedatanganku saja. Tidak banyak bicara, aku pun pergi begitu saja menuju kamar untuk segera beristirahat. Kokok ayam di pagi itu terdengar begitu nyaring. Segera aku pergi bekerja seperti hari sebelumnya. Saat aku tiba di sana, suasana di kantor desa Kunir juga tampak seperti biasanya. Hanya saja bedanya hari ini Pak Slamet sedang tidak ada di kantor. Informasi tersebut aku dapat dari Bu Rini saat ada di ruanganku saat mengambil laporan kalau Pak Slamet sedang ada urusan lain. "Bu Rini, apakah hari ini akan lembur lagi?" ucapku. "Iya, kita ada persiapan untuk acara bersih desa di kantor desa ini," ucap Bu Rini dengan sambil merapikan laporan di atas mejaku. "Oh iya Reno, kamu belanja ke pasar ya, buat makan-makan nanti malam dan untuk perlengkapan acara bersih desa," ucap Bu Rini sembari menyodorkan uang dan selembar catatan kepada aku. Di kantor desa ini sebenarnya sangat jarang sekali kerja lembur hingga larut malam, karena adanya kegiatan rutin yang dilakukan setiap akhir tahun ini.
Semua karyawan kantor desa harus terlibat di dalamnya. Bersih desa ini akan dilaksanakan beberapa hari lagi di kantor desa ini. Suara motor terdengar baru saja menyala di parkiran kantor desa. Adalah Randy yang terlihat sudah ada di atas motornya. Dia yang akan menemaniku untuk pergi ke pasar. Randy adalah orang yang sangat pendiam dan penurut. Beberapa kali aku sempat mengamatinya. Dirinya menjabat sebagai karyawan umum di kantor desa ini, membantu karyawan yang lain jika dibutuhkan. Kami pun berangkat menuju ke arah pasar yang letaknya memang terbilang jauh. Pasar ini dituju karena ketersediaannya yang cukup lengkap. Di tengah perjalanan, aku yang masih dalam keadaan di atas motor tiba-tiba dibuat penasaran oleh lembaran catatan yang diberikan oleh Bu Rini. Lembaran itu berada di genggaman tanganku saat ini. Isi lembaran itu tertulis berbagai kebutuhan yang dicatat lengkap dengan jumlahnya, seperti daun jati, janur, kain jarik, hingga bunga melati. Namun, ada satu catatan yang membuatku kaget saat membacanya. Pada catatan itu tertulis dengan jelas, ayam cemani. Bukan itu yang membuatku menjadi lebih terkejut, melainkan ayam cemani ini harus berjenis kelamin laki-laki 1 ekor dan berjenis perempuan 1 ekor. Dalam hatiku, bukankah ayam cemani berjodoh itu untuk persembahan setan? Lantas harus membeli di mana ayam itu? Sesaat aku membaca catatan itu, aku berkata kepada Randy, "Ren, ada catatan membeli ayam cemani. Belinya di mana? Mana mungkin ada di pasar?" Ucapku sembari masih dalam keadaan dibonceng Randy dengan motornya menuju ke arah pasar. "Iya, belinya nanti saat kita selesai belanja dari pasar. Bu Rini sudah memesannya kok," ucap Randy dengan suara sedikit ngotot karena terpaan angin yang kencang menghantam wajahnya saat masih mengendarai motor. Sepertinya Randy sudah tahu semua tentang semua ini. Sesampainya di pasar, aku bersama Randy membeli semua kebutuhan yang tercatat dalam lembaran itu. Setelah itu, aku dan Randy segera pergi mengambil ayam cemani itu. Awalnya, aku tidak tahu di mana ayam cemani diambil. Setelah aku menanyakan kembali kepada Randy, tempatnya tidak terlalu jauh dari desaku tinggal. Hanya saja, untuk menuju ke sana, harus melewati jalan setapak dan berbatu karena memang rumahnya terletak di atas bukit. Langit semakin gelap. Terlihat awan sudah mulai merapat, menandakan hujan akan segera turun. Aku dan Randy masih berada di jalan yang berbatu itu. Sesekali aku dan Randy tergelincir bersama motor yang kami bawa. Tidak berselang lama, dari kejauhan terlihat sebuah rumah yang terbuat dari kayu. Rumah itu berdiri di atas tanah sendirian tanpa ada rumah warga lainnya. Sesampainya di depan rumah itu, aku dan Randy segera turun dari motor lalu melangkah lebih dekat ke rumah sederhana itu sembari membawa barang belanja. Tok tok tok. Tangan kanan Randy mengetuk pintu rumah itu sambil menyebut nama pemilik rumahnya. Tidak berselang lama, seseorang membukakan pintu itu. Beliau adalah Pak Jito, seorang laki-laki tua sedang berdiri tegak dengan rambut sebahu berwarna putih. "Ada apa?" ucap Pak Jito dengan wajah yang terlihat suntuk. "Mau ambil ayam cemani 1 jodoh, Pak. Disuruh Bu Rini," ucap Randy dengan sedikit mengangguk yang sepertinya orang ini sangat dikagumi. Aku hanya diam mendengar obrolan Randy dengan Pak Jito, karena aku benar-benar tidak familiar dengan orang tua ini.
Padahal sejak kecil aku tinggal di desa. "Ini siapa, Ren?" ucap orang tua itu. "Ini Reno, Pak. Anak baru pengganti Pak Burhan," jawab Randy. Telingaku yang mendengarnya semakin dibuat bingung. Siapa Pak Burhan? Aku dan Randy pun dipersilahkan masuk dan duduk di ruangan tamu yang terlihat tidak terlalu besar itu. Rumah ini hampir semuanya terbuat dari kayu dengan cat berwarna coklat. Lantainya sendiri masih terbuat dari tanah. Perabotannya sendiri masih era zaman 2000-an. Hujan turun begitu deras, dengan disertai angin dan kilatan petir. Terlihat jam dinding di rumah Pak Jito sudah menunjukkan pukul 4 sore. Percakapan Randy dengan Pak Jito semakin serius, membahas tentang acara bersih desa itu. Aku sebenarnya sejak kecil tahu kalau sejak dulu memang di desaku selalu diadakan bersih desa pada setiap tahunnya. Tapi memang aku tidak pernah mengikuti acara itu. Aku lebih memilih bermain game daripada mengikuti hal-hal seperti itu. Itulah yang membuatku jarang sosialisasi dengan teman dan bahkan warga sekitar. Alasan itulah juga aku memilih merantau sejak masa kuliah. Tiba-tiba, suara telepon berbunyi dari dalam saku celana Randy. Dia mengangkatnya dan menjauh ke arah halaman depan. Entah siapa yang menghubunginya saat itu. Tidak berselang lama, Randy meminta izin untuk kembali ke kantor desa untuk mengantarkan semua barang belanja yang sudah dibelinya. Di sini, aku harus sendirian, karena memang ayam cemani itu belum dipersiapkan oleh Pak Jito. "Kamu di sini saja dulu, sampai ba'da maghrib," ucap orang tua itu. Apalagi ini? Apakah aku dijebak atau bahkan dijadikan tumbal? Dalam pikiranku sudah semakin banyak pertanyaan yang belum terjawab sedikit pun hingga sekarang. Setelah Randy terlihat benar-benar pergi dengan motornya, Pak Jito yang awalnya duduk bersamaku, beliau pergi masuk ke dalam rumahnya. Orang tua ini terlihat semakin aneh dan misterius. Terlihat di dinding rumahnya terdapat banyak foto hitam putih yang dipajang di setiap sudutnya. Siapa wanita-wanita itu? Ucapku dalam hati. Tidak berselang lama, Pak Jito menghampiriku dengan membawa secangkir kopi hitam yang diberikan kepadaku. "Minum kopi ini," ucap Pak Jito. "Terima kasih, Pak," balasku. Meski orang ini misterius, dia sangat menghormati tamunya. Mungkin hanya aura wajahnya saja yang terlihat misterius. "Foto-foto itu adalah istriku semua. Aku sudah menikah sudah 3 kali dan semuanya sudah meninggal," ucap Pak Jito mulai dengan nada serius. Entah kenapa dia bisa membaca pikiranku. Tiba-tiba saja Pak Jito menjelaskan semua tentang foto-foto yang dipajang di semua sudut ruangan itu. Beliau juga menjelaskan setiap kematian istrinya. Istri yang pertama dan kedua meninggal karena didiagnosa sakit. Namun, istri yang ketiga membuatku sedikit tercengang saat mendengarnya. Istrinya terkena santet sehingga bertahun-tahun dan menjadi kembang bayang. Santet itu bukan sembarangan santet. Berbagai penyembuhan spiritual sudah dilakukan, tapi belum juga ada perubahan. Namun, ada satu hal yang membuat Pak Jito menyesal. Untuk bisa membuat istrinya sembuh seutuhnya, beliau harus mencari ayam cemani untuk bisa menggantikan serangan santet itu. Tapi, memang Pak Jito sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi memang waktu itu sangat sulit mencari orang yang membudidayakan ayam cemani itu. Meskipun ada harganya dipatok dengan sangat tidak wajar.
sehingga Pak Cito tidak sanggup untuk membelinya. Alasan itulah yang membuat Pak Cito sekarang membudidayakan ayam temani ini agar hal serupa tidak terulang kembali. Tidak hanya itu, beliau juga bisa menolong orang lain yang membutuhkannya, termasuk bersih desa ini, yang konon dapat menyingkirkan makhluk gaib yang bersifat positif dan sekaligus untuk ucapan syukur atas desa yang makmur ini. Tidak terasa, perbincanganku dengan Pak Cito menguras banyak waktu, hingga jam sudah menunjukkan pukul 6 sore. Sebentar lagi, aku bisa segera pergi dari tempat ini. Aku seruput kopi itu untuk yang kedua kalinya. Namun, ada yang berbeda kali ini. Kopi yang ada di cangkirku tiba-tiba warnanya berubah menjadi hitam kemerahan. Tidak hanya itu, setelah aku meminumnya, rasa kopi itu terasa sangat anyir, membuatku seketika memuntahkannya. Pak Cito yang melihatku hanya tersenyum seakan dirinya berhasil menjebakku. Kopi itu sedikit aku campur dengan sedikit darah ayam cemani itu untuk memastikan kamu dalam keadaan baik-baik saja. Takutnya akan ada roh jahat yang ikut denganmu setelah kepergianmu dari sini, kata Pak Cito. Sialan, balasku dalam hati. Beliau mengajakku ke sebuah ruangan yang sudah dipersiapkannya. Sesampainya di dalam ruangan itu, aku dibuat lebih terkejut. Ruangan itu seukuran kamar pada umumnya yang dipenuhi dengan berbagai foto di atas meja kecil di ruangan itu. Tidak hanya itu, terlihat sesajen lengkap dengan dupa yang masih mengeluarkan asapnya, membuatku mulai merasa merinding. Ayam cemani itu terlihat sudah disiapkan Pak Cito di samping meja ruangan itu. Ayam itu berada di dalam sangkar yang terbuat dari kayu dengan masih dalam keadaan hidup. Dan yang satu lagi sudah dalam keadaan disembelih dengan darah yang masih menetes dari lehernya. Aku yakin darah di dalam kopi tadi adalah darah ayam ini. Tidak berselang lama, Pak Cito berkata, "Iya, benar. Darah itu dari ayam itu." Sial, orang ini bisa membaca pikiranku. Sangat berbahaya jika aku tidak mengikuti perkataannya. Di sini, aku benar-benar bingung dengan apa yang akan dilakukan oleh Pak Cito. Kenapa perkara ayam saja harus di dalam ruangan seperti ini? Pak Cito mempersilahkan aku untuk duduk tepat di depan meja yang dipenuhi sesajen itu. Tidak berselang lama, Pak Cito mengambil ayam yang masih hidup itu lalu memberikannya kepadaku untuk persiapan penyembelihan di atas kobaran asap menyan yang sudah dipersiapkannya. Berikutnya, Pak Cito mengambil sebuah pedang yang panjangnya sekitar setengah meter. Kali ini aku sudah dalam keadaan memegang ayam cemani ini dengan dua sisi dari sisi kepala dan kakinya. Di sini, aku melihat Pak Cito berkumat kamit, seakan membaca mantra dengan tangan yang membawa pedang itu untuk bersiap menyembelihnya dari sisi lehernya. Tidak berselang lama, akhirnya Pak Cito benar-benar sudah memotong ayam itu. Aku sedikit berteriak. Percikan darah ayam itu terarah ke wajah dan bajuku dan hingga akhirnya diarahkan oleh Pak Cito ke dalam menyan yang berasap itu. Membuat seketika aroma asapnya tercium sangat anyir. Setelahnya, ayam itu diambil alih oleh Pak Cito. Aku dibuatnya sedikit lebih tercengang saat beliau mengangkat ayam itu lalu dalam keadaan berdiri. Pak Cito membuka mulutnya lebar-lebar untuk mengambil sisa tetesan darah dari leher ayam itu. Seketika, aku mual dan memuntahkan seluruh isi di dalam perutku. Tidak
berhenti sampai di sini. Di sekeliling Pak Jito, satu persatu sosok pocong, genderuwo, anak kecil dengan wajah terbalik, hingga 3 sosok perempuan bergaun putih seakan ikut menikmati tetesan darah itu. Saat itu, aku berteriak hingga membuat badanku semakin lemas sampai akhirnya aku tidak sadarkan diri. Sebuah lanjutan cerita horor dari akun Twitter @arahlain01 berjudul asli Makam Leluhur di Desa Kunir akan segera Mimin bawakan buat kalian semua penikmat cerita-cerita horor di channel Spesial Horor. Sebuah pengalaman horor dari pegawai kantor desa. Selamat menyimak dan salam horor. Tidak berhenti sampai di sini. Di sekeliling Pak Jito, satu persatu sosok pocong, genderuwo, anak kecil dengan wajah terbalik, hingga 3 sosok perempuan bergaun putih seakan ikut menikmati tetesan darah itu. Saat itu aku berteriak hingga membuat badanku semakin lemas sampai akhirnya aku tidak sadarkan diri. Aku terbangun di atas kursi ruang tamu. Terlihat Randy dan Pak Jito berada di sampingku. Baru saja aku sadar dari pingsan. "Bagaimana keadaanmu, Noh?" ucap Randy dengan perasaan khawatir. "Tidak apa-apa, sudah agak mendingan," balasku. Saat itu juga, aku dan Randy pamit dengan membawa ayam temani yang sudah ada di dalam kantong plastik itu. Sebelum aku dan Randy benar-benar meninggalkan rumah itu, tiba-tiba saja Pak Jito berkata kepadaku, "Di dunia ini tidak hanya manusia saja, banyak makhluk lain, termasuk apa yang kamu lihat tadi." Aku mengangguk, mengerti atas apa yang Pak Jito katakan. Sekarang, aku benar-benar percaya sosok gaib itu memang benar-benar nyata ada. Randy juga meminta maaf karena telah meninggalkanku karena dirinya dihubungi Bu Rini untuk segera kembali karena bahannya ditunggu di kantor desa. Aku dan Randy kembali ke kantor desa dengan masih menggunakan motor. Kali ini hujan sudah mulai berhenti, tapi jalanan menuju kantor desa masih banyak yang belum beraspal, membuat jalanan menjadi licin. Sesekali aku dan Randy hampir saja tergelincir saat bersama motornya. Kondisi beberapa jalan yang belum sepenuhnya beraspal diakibatkan oleh tanah longsor beberapa minggu yang lalu. Aku dan Randy akhirnya lebih memilih untuk berjalan kaki sembari mendorong motor itu. Tidak berselang lama, aku dan Randy sampai di kantor desa. Terlihat semua karyawan masih sibuk dengan berbagai tugasnya. "Kamu kenapa lama sekali? Cepat, kamu urus ya ayam itu dan masukkan kulkas," ucap Bu Rini yang baru saja menghampiriku. Kondisi jalan itu membuat aku lebih terlambat untuk mengurus ayam itu. Takutnya ayam itu akan menjadi bangkai jika sudah lama di suhu luar. Saat itu juga, aku membawa ayam cemani itu ke ruang dapur. Ayam cemani itu sudah terlihat bersih dan saat sebelum aku akan memotongnya, mata ayam yang tidak bernyawa itu seketika matanya melotot berwarna merah dengan meneteskan darah segar dari sela-sela bola matanya. Aku
seketika terkejut dibuatnya. Tidak ingin berlama-lama dengan ayam cemani ini, aku mencoba memberanikan diri dengan cara berteriak lalu memotongnya ayam itu dengan cara mengangkatkan tangan ke atas lalu mengayunkannya ke arah ayam itu. Hingga akhirnya leher ayam itu putus dan terpisah dari badannya. Saat itu juga mata yang sebelumnya melotot tajam kini sudah tidak bernyawa kembali. Dari arah belakang, Randy menghampiriku dan bertanya apa yang terjadi hingga membuatku berteriak segila itu. Saat itu juga aku menjelaskan semua apa yang sebenarnya terjadi dengan intonasi dan nafas yang tidak beraturan. Randy mencoba mengambil alih pekerjaanku. Dia memastikan kalau itu mungkin hanya halusinasiku saja. Sesampainya aku dan Randy selesai dengan urusan ayam itu, aku segera pergi dan membantu yang lain untuk mempersiapkan acara bersih desa. Waktu semakin larut. Semua orang berkumpul di ruang tengah. Bukan Reno namanya, kalau tidak mengabadikan momen langka itu. Saat akan aku foto dengan menggunakan kamera HP-ku, saat potretan pertama akan aku mulai. Tiba-tiba saja, listrik menjadi padam dan membuat hasil potretan itu menjadi gelap. Saat itu juga, beberapa karyawan sudah menyalakan flash HP-nya. Aku yang masih ingin tetap mengabadikannya dalam gelap itu. Aku pun memotretnya untuk yang kedua kalinya. Namun kali ini, hasil potretan itu terlihat sosok misterius yang masuk ke dalam foto tersebut. Saat itulah, aku mulai merinding. Aku mulai diam, mencoba bersikap lebih hati-hati. Namun anehnya, saat aku pastikan dengan mata kepalaku sendiri ke arah sosok itu tidak lagi menampakkan dirinya. Hasil foto itu aku tunjukkan kepada Randy dan beberapa karyawan lainnya. Terdapat sosok pada lingkaran pada foto tersebut. Setelah aku memperlihatkan foto itu, dengan tenang mereka berkata kalau memang sebenarnya kantor desa ini banyak dihuni oleh makhluk tidak kasat mata. Jawaban mereka seakan terbiasa dengan hal seperti itu. Tidak terasa, jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Aku dan yang lain pulang ke rumahnya masing-masing. Sesampainya di rumah, aku bertemu bapak yang sedang duduk di depan teras sembari menghisap rokoknya. "Pak, kenapa hari ini aku dihantui makhluk tidak kasat mata? Apa yang sebenarnya mereka mau dariku? Kalau seperti ini, aku berhenti bekerja saja dari kantor desa itu," kataku. "Besok adalah hari bersih desa. Kamu nanti akan terbiasa dengan adanya keberadaan mereka," kata bapak dengan santainya, sembari tangannya sesekali melipat janur yang sepertinya beliau juga ikut andil dalam acara itu. Aku melangkah masuk ke dalam rumah menemui istriku. Saat aku sudah di atas ranjang, sempat aku perbincangkan tentang semua hal yang terjadi seharian ini. Takutnya sosok-sosok itu akan terus menampakkan dirinya, membuat suasana dalam pekerjaanku tidak nyaman. Istriku yang mendengarkannya mengatakan untuk sekali lagi mencoba membiasakan diri. Karena mencari pekerjaan sangatlah susah. Semua makhluk di dunia ini sama-sama ciptaan Tuhan. Matahari sudah menampakkan dirinya dari ujung timur. Hari ini, kegiatan bersih desa akan dilaksanakan sore hingga malam hari. Seperti rutinitas biasanya, aku berangkat bekerja dengan berjalan kaki. Di tengah perjalanan menuju kantor desa, suasana pagi kali ini tidak seperti biasanya. Tidak banyak warga lalu lalang, bahkan anak sekolah jarang terlihat di sepanjang jalan perkampungan. Hampir semua warung makan dan toko kelontong
masih dalam kondisi tertutup. Aku tetap melangkah, hingga akhirnya langkahku terhenti ketika bertemu dengan seorang kakek-kakek tua, membungkuk, sedang berdiri di teras rumah. Posisi tangannya memegang sapu bergagang. Setelah aku menyapanya, kakek itu tiba-tiba memberi pesan, "Jangan berangkat, nak. Mata batinmu sudah terbuka. Sangat berbahaya." Kakek ini membuatku bingung dengan apa maksud dari perkataan kakek itu. Aku hanya tersenyum lalu melangkah menjauh. Saat aku melangkah lebih jauh, aku baru saja menyadari kalau rumah itu sudah lama kosong, tidak berpenghuni. Aku menoleh ke arah kakek itu. Saat itu juga, aku tercengang saat aku memastikan keberadaannya. Kakek itu tiba-tiba saja hilang begitu saja. Hanya sapu lidi bergagang yang tergeletak sendirian di atas tanah. Mengetahui itu, aku pun berlari sekencang mungkin. Sesampainya aku di kantor desa, aku dibuat heran dengan kegiatan para warga yang terlihat antri untuk berziarah ke makam itu. Dalam hati, apa yang mereka inginkan? Berziarah ke makam orang tua yang sudah meninggal, bukankah lebih baik? Saat aku mencoba mendekat, terlihat bapak sedang memasang janur ke makam leluhur itu. Janur itu dihiaskan memutar mengelilingi makam itu. "Pak, ada apa ini? Kenapa makam dihias seperti itu?" ucapku saat aku sudah mulai lebih dekat dengannya. "Shh, diam, jangan ngomong aneh-aneh di sini. Sana pergi," kata bapak sedikit tersinggung. Aku segera pergi menjauh dan masuk ke dalam kantor desa. Baru saja aku masuk, Pak Slamet kepala desa menemuiku dan meminta bantuan kepada aku. Terlihat memang semua karyawan sibuk dengan urusannya masing-masing untuk persiapan bersih desa ini. Mulai dari menata selendang batik yang entah untuk apa. Ada pula yang menata meja dan bangku agar ruangan terlihat lebih luas. Randy juga terlihat menyapu dan membersihkan sarang laba-laba di semua sudut ruangan. Sebagian lainnya memasukkan roti atau kue ke dalam box snack untuk para undangan. Aku dan Pak Slamet pergi ke ruangannya. Sesampainya di ruangannya, aku terkejut saat ketika Pak Slamet yang membuka pintu yang menuju ke ruangan bawah tanah. Dalam hati, ruangan apa ini? Tangga kayu yang menjorok ke bawah dengan lampu yang bersinar kuning membuat aku merinding di pagi ini. Pak Slamet lebih dulu turun, lalu dilanjutkan dengan aku yang mengikutinya. Di dalam ruangan itu tidak ada siapapun. Hanya ada lemari besar yang dicat dengan warna kuning keemasan. Dengan meja kayu jati yang berada di tengah ruangan ini. Ukurannya 2x3 dengan ukiran yang membuat meja ini lebih estetik. Pandanganku lalu tertuju pada lukisan tua. Lukisan itu menggambarkan kakek tua bersurban dengan tongkat kayu yang unik. Pak Slamet mendekat ke lemari itu. Perlahan, dia mulai membukanya dan mengeluarkan sebuah kotak yang diselimuti kain berwarna putih. Beliau membuka tali kain itu. Terlihat kotak hitam dengan ukiran bunga di sekelilingnya. Entah apa isi dari kotak itu. "Noh, kamu bersihkan kotak ini dengan air bunga ini. Ingat, jangan dibuka," ucap Pak Slamet. Air bunga itu baru saja diantar oleh Bu Rini di dalam ruangan ini. Tidak berselang lama, Pak Slamet keluar bersama Bu Rini meninggalkanku sendirian. Oksigen di dalam ruangan bawah tanah ini sangat terbatas. Mungkin saja itu alasan mereka meninggalkanku sendirian di sini. Segera aku bersihkan dengan menggunakan lap dengan air bunga itu.
Saat baru saja aku mulai membersihkannya, aroma bunga yang ada di baskom itu semakin menyengat. Tidak hanya itu, entah kenapa kotak itu semakin terasa panas. Saat lap basah itu menyentuh kotak itu, semakin aku membersihkannya dengan air bunga itu dengan kain lap, semakin panas kotak itu. Entah apa yang membuatnya seperti itu. Sesekali aku coba dengan menggunakan tanganku memastikan asap panas itu berasal dari kotak yang aku bersihkan ini. Semua itu membuat aku semakin penasaran apa isi dalam kotak itu. Tidak berselang lama, aku pun membukanya. Kotak ini tidak menggunakan kunci apapun, dan saat aku perlahan membukanya, terlihat isi di dalam kotak itu. Terdapat batu merah mengkilau dengan keris yang ukurannya sejengkal tangan orang dewasa. Keris itu berwarna emas dengan gagang kayu berbentuk kepala singa. Semakin aku lihat, semakin aku penasaran untuk memegangnya. Keris dan batu itu aku pegang dengan tangan kosong. Saat aku baru saja menyentuh keris itu, suasana di ruangan itu seketika menjadi mencekam. Suara sosok-sosok aneh terdengar samar di telingaku. Saat aku benar-benar membuka keris itu dari tempatnya, tiba-tiba saja sewujud pocong berdiri tegak tepat di depanku. Seketika itu aku jatuh pingsan saat ada sosok lain menabrakku dari sisi lain hingga aku terpental beberapa langkah. Beberapa saat kemudian, aku dibangunkan Pak Slamet. "Kamu kenapa, Noh?" "Maaf, Pak, udaranya pengap," ucapku untuk menutupi kejadian sesungguhnya. "Kamu tidak membuka kotak itu kan?" ucap Pak Slamet lagi, sembari jarinya menunjuk kotak itu dengan nada tinggi. Sepertinya beliau takut jika aku membukanya dan tahu isi di dalam kotak itu. Setelah ku selesaikan semua urusanku, aku pun melangkah pergi dari ruangan gila ini. Hari sudah sore, persiapan bersih desa hampir saja selesai. Mulai dari dekor hingga kursi dan panggung hiburan, bahkan tumpeng besar yang dipesan kantor desa begitu tinggi hampir 1 meter. Terlihat beberapa warga juga sudah mulai berdatangan dengan membawa hasil bumi, beberapa yang lainnya membawa nasi tumpeng. Mereka berbondong-bondong lebih dulu datang agar bisa lebih dekat dari panggung acara ini. Para karyawan desa juga sudah siap menyambut kedatangan warga dengan menggunakan seragam batik. Terlihat Pak Slamet juga sudah siap menyambut warganya dan duduk di kursi sofa yang ada di panggung. Tidak berselang lama, aku melihat Pak Cito datang dengan menggunakan baju batik kuno. Tapi bukan itu yang membuatku heran. Beliau membawa keris dengan diikat selendang yang membentang dari samping badannya. Memang benar, orang ini misterius. Tidak sekalipun dirinya tersenyum saat menuju ke sofa yang ada di panggung, tepat di sebelah kepala desa. Panggung yang ada di teras kantor desa ini memang disiapkan untuk acara penyambutan dan seni budaya untuk menghibur para warga. Aku yang ada di atas panggung juga dipersiapkan untuk kepala desa dan jajarannya, serta untuk tempat duduk para tamu pentingnya. Aku hanya bisa membantu karyawan yang lainnya untuk persiapan acara ini, karena memang sebenarnya aku tidak tahu sama sekali runutan acara ini. Tidak berselang lama, acara dimulai. Aku beserta karyawan yang lainnya duduk di samping panggung, menyaksikan dan mempersiapkan diri untuk membantu kelancaran acara bersih desa ini. Awal acara ini dibuka oleh Pak Slamet selaku kepala desa di Desa Kunir ini. Selanjutnya diikuti Pak Cito yang selaku tetua di wilayah ini. Terlihat juga warga sudah mulai berdatangan
dengan masing-masing setiap orang membawa tumpeng-tumpeng yang sepertinya sengaja mereka siapkan. Tidak pandang bulu, semua orang dewasa dan bahkan anak-anak pun juga memadati acara ini. Semua warga sudah memadati kantor desa hingga jalanan tidak terlihat. Semua orang duduk dengan beralaskan terpal dan menghadap ke arah panggung. Singkatnya, setelah puncak acara ini dimulai dengan doa. Sesaat doa itu masih dipanjatkan ke bulan asap dupa yang sebelumnya tidak terlalu banyak. Tiba-tiba kepulan asap itu semakin besar hingga pandanganku menjadi abu-abu. Saat itu juga aku menjauh dari kepulan asap saat aku mencoba mencari sumber asal dupa ini. Pandanganku terarahkan ke makam leluhur itu. Di sana, Bapak sedang menyalakan dupa. Beliau menyalakan dupa itu ke semua sudut kantor desa ini. Bahkan, dupa itu ditempatkan di bawah panggung dengan sesajen yang entah dari mana beliau dapatkan. Tidak tanggung-tanggung, dupa yang dinyalakannya sangat banyak hingga membuat kepalaku semakin pusing. Setelah panjatan doa itu selesai, tiba-tiba suasana menjadi hening. Kepulan asap dupa semakin menjadi-jadi hingga pandangan mataku benar-benar tidak bisa melihat siapapun. Tidak berselang lama, badanku seperti lemas dan kepalaku semakin terasa sakit. Tidak lama saat aku masih melihat kepulan asap itu mulai memudar, saat itulah aku benar-benar terdiam. Saat asap dupa itu mulai hilang, suasana menjadi mencekam. Sekumpulan warga terlihat seperti bukan manusia. Pakaian mereka kusam dengan digoresi oleh tanah basah. Wajahnya terlihat pucat dengan tatapan mata yang kosong. Hasil bumi dan tumpeng mereka bawa berubah menjadi janin, dan beberapa lainnya terdapat anggota bagian dalam tubuh yang masih bercucuran oleh darah segar. Tidak hanya itu, makam leluhur itu terdapat sosok kakek-kakek tua dengan wajahnya hampir ditutupi oleh rambut dan jenggotnya yang berwarna putih. Sosok itu mengayunkan tangannya yang mengisyaratkan aku mendekatinya. Entah kenapa aku seakan mengikuti perintahnya. Aku berjalan, melangkah melewati sekompolan sosok-sosok seperti warga itu. Saat baru saja akan sampai di beberapa langkah lagi menuju ke makam leluhur itu. Dari arah belakang, tiba-tiba saja ada yang memanggilku. "Reno, jangan ikuti dia. Ikut kakek." Sontak aku menoleh dan melihat kakek-kakek tua yang terlihat tidak asing saat aku melihatnya. Tidak lama aku mengingatnya. Beliau adalah kakek yang pernah aku temui saat aku berangkat bekerja. Kakek itu berdiri dengan membawa sapu lidi tepat di depan rumah kosong itu. Aku semakin bingung dengan tiba-tiba suasana bersih desa ini menjadi persetan seperti ini. Kepalaku semakin sakit hingga akhirnya aku berteriak sekencang mungkin dengan kondisi kedua tangan memegang kepala. Setelahnya, semua sosok-sosok itu tiba-tiba melotot ke arahku seolah mereka terusik oleh perlakuanku. Tidak berselang lama, mereka semua memakan janin dan potongan tubuh itu bersama-sama. Setelah sosok yang ada di makam itu mengetukkan tongkatnya di atas tanah seperti memerintahkan sosok-sosok yang lainnya. "Ayo noh, sini, ikut kakek. Ayo kita pulang." Kakek itu memanggilku sekali lagi. Tidak ingin berlama-lama di sini, aku berlari menghampiri kakek itu dan menjauh dari tempat gila ini. Aku sadar dan terbangun di atas kursi di dalam ruangan kantor desa. Aku baru sadar kalau apa yang terjadi mungkin hanyalah hayalanku saja. Terlihat Bapak berada di sampingku
Beliau takut dengan apa yang terjadi denganku. Aku pun duduk dengan dibantu Randy dan yang lainnya. Pak Jito juga terlihat baru saja berkomat-kamit di depanku. Semua khawatir dengan keadaanku. "Acara sudah selesai, Pak," ucapku. "Sudah, syukurlah nak, kamu baik-baik saja," ucap bapak sembari memelukku. Aku menceritakan semua apa yang sebenarnya terjadi. Semua itu seperti terlihat nyata. Pak Jito juga menjelaskan kalau aku jatuh pingsan dan arwahku pindah ke alam yang berbeda. Beliau mencoba berkali-kali untuk masuk ke alam itu untuk menyelamatkanku. "Tapi kakek buyutmu sudah ada di sana, dan untungnya dia bisa membawamu kembali. Semua ini terjadi karena kamu sudah membuka keris yang ada di bawah tanah itu, membuat leluhur di sini marah denganmu. Keris itu hanya dibuka saat acara bersih desa berlangsung dengan orang yang sudah melakukan ritual sebelumnya. Jika kamu tidak ditolong oleh kakekmu, arwahmu akan dibawa leluhur kita selamanya." Setelah aku mendengar itu semua, aku menyesal atas apa yang aku perbuat. Kali ini aku percaya dengan hal-hal spiritual, makhluk gaib, dan bahkan adat istiadat yang memang harus dihormati. Tidak berselang lama, istriku datang, menangis dan memelukku seolah tahu apa yang baru saja terjadi. Aku, istriku, dan bapak berpamitan ke semua orang untuk pergi ke rumah. Di tengah perjalanan, bapak menjelaskan runutan acara bersih desa itu. Bapak tahu dari dulu aku tidak pernah mengikuti acara ini. Beliau menjelaskan detail setelah acara doa itu, semua orang mengumpulkan semua hasil desa dan tumpeng itu untuk dimakan bersama-sama sebagai bentuk rasa syukur terhadap anugerah Tuhan kepada desa ini. Makam leluhur itu juga banyak dihuni beberapa makhluk yang sifatnya negatif. Dulu pernah ada warga yang mencari pesugihan di tempat ini, dan yang mereka puja adalah jin yang bersemayam di sana. Ayam cemani itu juga sangat membantu dalam mengusir roh jahat itu. Ayam cemani itu untuk dipersembahkan kepala desa dan stafnya. "Ini aku bawakan sepotong ayam cemani ini untukmu," ucap bapak dengan menyodorkan sebungkus ayam itu yang sudah dibungkus dengan daun pisang. "Untuk menutup kembali mata batinmu yang dibuka oleh Pak Jito melalui darah cemani itu." "Iya Pak, terima kasih," ucapku untuk sekali lagi menghormati acara ini. Dalam hati, rasanya ingin menolak dan membuangnya. Tapi kali ini aku tidak mau kejadian serupa terjadi padaku lagi. Istriku yang melihatnya tersenyum, lalu tertawa seolah meledekku di depan bapak. Aku, istriku, dan bapak melangkah lebih cepat agar bisa sampai ke rumah untuk melepas kelelahan atas apa yang terjadi hari ini. Sebuah cerita horor berjudul Kampung Setan dari akun Twitter Omras @ras140217 akan Mimin bawakan buat kalian semua yang saat ini dengan sabar dan ikhlas sedang mendengarkan Mimin berkata-kata. Sebuah kisah horor perjalanan penumpang bis yang akhirnya bertemu sebuah kampung misterius. Kalau kalian sudah penasaran sebenarnya apa yang terjadi, langsung saja silahkan menyimak ceritanya. Semoga kalian suka dan terhibur. Ditunggu komentar-komentarnya di kolom komentar.
Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Namanya Hasan. Dia itu perantau. Dulu dia bekerja di sebuah perusahaan kayu, terus berhenti dan merantau lagi ke daerah lain. Waktu itu dia bersama teman-temannya naik bis untuk menuju daerah yang katanya lagi ada lowongan pekerjaan. Jalanan yang mereka lalui itu merupakan jalanan yang samping-sampingnya masih seperti hutan. Dan entah kenapa tiba-tiba bis itu berhenti, dan setelah dicek ban bis itu ternyata sudah kempes. Bahkan semua ban depannya itu kempes. Disuruhlah semua penumpang ini turun, supir dan kondektur beserta seorang supir cadangan. Mereka berusaha mengganti ban yang kempes itu secepatnya. Namun, entah kesialan apa lagi. Ban cadangan itu cuma ada satu, sementara yang kempes itu semua ban depan. Jadi malam itu mereka memutuskan untuk tidur di dalam bis sambil menunggu bis lainnya yang akan lewat. Namun malam itu sepi, jangankan bis, orang lewat jalan itu pun sama sekali tidak ada. Semua penumpang berusaha untuk memejamkan mata mereka walau dengan keadaan terjebak di jalanan sepi tersebut. Dan tiba-tiba, dari arah pintu bis ada ketukan, dan setelah dilihat oleh supir ternyata itu adalah beberapa orang warga setempat. "Maaf Pak, Bu, kalau kalian bersedia, mari singgah di kampung kami, setidaknya untuk malam ini. Kasihan anak-anak kecilnya, tidur meringkuk di bangku bis," ujar salah seorang warga yang tadi mengetuk pintu bis. Serentak, para penumpang saling bertatapan dan mengangguk karena sebagian tidak tega melihat anak-anak mereka yang tidur meringkuk. "Memangnya di sini ada perkampungan ya?" celoteh Basri, salah satu teman Hasan. Hasan mengangkat pundaknya lalu mengambil tasnya dan berjalan keluar bis, mengikuti penumpang lainnya. Para warga itu sangat ramah. Mereka bahkan tidak hanya mengajak singgah ke perkampungan, melainkan juga membantu membawa barang-barang. Tidak lama mereka berjalan, terlihatlah di depan jalan setapak itu nyala lampu pelita di luar-luar rumah warga. "Di sini kampung kami Pak, Bu, ayo silahkan," ujar salah satu warga tadi. Para penumpang bis itu diajak ke sebuah rumah yang lumayan besar seperti rumah betang atau rumah khas Dayak. Para warga lainnya menyambut ramah kepada semua penumpang bis. Mereka adalah warga yang sangat ramah. Bahkan baru saja selesai mereka meletakkan barang-barang seperti tas. Sebagian warga di kampung itu sudah membawakan berbagai macam makanan dan buah-buahan, juga bantal dan selimut yang terbuat dari sarung. Ada seorang gadis cantik yang sangat menarik perhatian Hasan. Gadis cantik itu ramah dan lembut, dan bibirnya selalu tersenyum saat bertemu pandang dengan Hasan yang menatapnya. Saat gadis cantik itu mendekat, dada Hasan semakin berdegup kencang. "Ini bantal sama selimutnya," kata gadis itu seraya menyerahkan bantal dan selimut untuk Hasan dan teman-temannya. Dengan sedikit terbata-bata, Hasan mengucapkan terima kasih. Setelah itu, gadis tersebut langsung pergi. "San, kenapa bengong begitu?" tanya temannya. "Tidak, aku hanya sedang memikirkan perjalanan kita ini. Untung ada warga perkampungan ini yang mengajak kita semua kemari. Perutku sudah sedari sore tadi kelaparan, karena bisnya tidak singgah di warung-warung makan," jawab Hasan. "Bukan karena gadis itu ya," canda temannya. Hasan tersenyum dengan lesung pipit di pipinya. "Besok akan aku ajak dia kenalan," gumam Hasan seraya memakan makanan yang diberikan oleh para warga di perkampungan itu. Ya, Hasan adalah pemuda yang tampan. Namun di seluruh badannya dipenuhi tato khas Dayak-Dayak pedalaman yang dimana ia pernah ke sana. "Makanannya enak-enak semua," ujar temannya Hasan. "Mungkin karena kita terlalu lapar, sehingga apapun yang masuk ke dalam perut akan sangat rasa nikmat," kata Hasan. Setelah selesai makan mereka pun tidur. Keesokan harinya Hasan terbangun karena banyak suara lolongan anjing. Dia pun memutuskan untuk pergi keluar rumah untuk mencari sungai.
Namun saat kakinya melangkah keluar rumah, ternyata kabut tebal menyelimuti desa itu. Juga embun dan angin dingin yang menusuk sampai ke dalam tulang. Hasan tetap melangkah berjalan keluar rumah. Aneh, sudah pagi begini kok orang-orang belum ada yang beraktivitas ya, gumam Hasan. Saat Hasan berkeliling perkampungan itu, sama sekali dia tidak melihat seekor pun ayam. Yang ada hanya anjing. Hingga akhirnya sampailah Hasan di sebuah sungai yang lumayan jauh dari perkampungan. Di sekitar sungai itu sama sekali tidak berkabut, tidak seperti di perkampungan yang berkabut tebal. Sebenarnya Hasan sudah merasa aneh, apalagi di perkampungan itu sama sekali tidak ada seekor ayam pun. Hasan menepis semua perasaannya lalu segera mencuci muka dan rambutnya. Lalu berjalan kembali ke perkampungan. Di tengah jalan dia berpapasan dengan teman-temannya juga yang ingin turun ke sungai. "Kemana para warga ya?" tanya salah satu teman Hasan. Hasan mengangkat bahunya mengisyaratkan bahwa dia juga tidak tahu. Singkat cerita, Hasan pun pulang ke rumah yang mereka gunakan untuk tidur tadi malam. Di sana sudah tersedia berbagai macam hidangan yang lezat-lezat, mulai dari buah-buahan, berbagai macam ikan goreng, sayur, dan lain-lain sebagainya yang disediakan untuk sarapan para penumpang bis, termasuk Hasan dan teman-temannya. Hasan mencari-cari gadis yang dia lihat tadi malam, namun tidak ada. Setelah selesai makan, sopir cadangan, dan kondektur bis pergi memeriksa bis mereka, berharap ada bis lainnya yang lewat jalan itu. Namun usaha mereka sia-sia. Sedari tadi malam hingga hampir bertemu malam lagi, tetap saja tidak ada yang melewati jalan itu. Jalan di mana bis mereka terjebak karena semua ban depan pecah. Hari sudah mulai gelap, menandakan ketiganya sudah menunggu seharian di jalanan itu. Dengan langkah lesu, ketiganya pun kembali ke perkampungan. Di sana sudah sangat ramai, seperti akan diadakan sebuah acara. Hasan pun tidak ketinggalan, dia duduk memisah dari teman-temannya, sambil menatap gadis cantik yang memakai pakaian berwarna merah muda itu. Sangat cantik untuk ukuran gadis-gadis desa. Hasan masih memikirkan cara untuk bisa berkenalan langsung dengan gadis tersebut. Hingga pada suatu kesempatan saat gadis itu memberikan segelas air untuk Hasan. Hasan yang tidak ingin melewatkan kesempatan pun langsung memperkenalkan diri. "Namaku Hasan. Kalau boleh tahu namamu siapa?" tanya Hasan pada gadis cantik yang berada di hadapannya itu. Gadis cantik itu tersenyum manis seraya membalas tatapan Hasan. "Namaku Arum," jawab gadis itu dengan senyuman yang sangat manis, membuat dada Hasan berdebar tidak karuan. "Kamu mau makan? Biar aku ambilkan ya," tanya Arum seraya menawarkan mengambil makanan untuk Hasan. Hasan menggeleng pelan, lalu mengajak Arum duduk di dekatnya sambil melihat para warga yang sedang mengadakan acara. "Kamu sudah bekerja?" tanya Hasan setelah Arum duduk di dekatnya. "Aku tidak bekerja, bahkan aku belum pernah keluar dari kampung ini," jawab Arum sambil tersenyum. "Kamu belum pernah keluar dari kampung ini?" tanya Hasan tidak percaya. "Iya, kami terlalu takut untuk keluar kampung. Karena kan perkampungan kami ini di dekat jalan besar, juga dikelilingi hutan. Jadi yang kami takutkan itu adalah para penjahat atau perampok," kata Arum. Hasan mengangguk membenarkan apa yang dikatakan Arum. Malam itu Hasan dan Arum juga teman-temannya sudah sangat akrab. Di sana para warga sangat ramah, bahkan senyum pun tidak pernah hilang dari bibir mereka. Tidak terasa sudah hampir subuh, anjing-anjing pun mulai menggonggong. Para warga yang tadinya sedang menikmati acara tiba-tiba satu persatu langsung pulang, begitu juga dengan Arum. Hingga yang tersisa hanya tinggal Hasan dan beberapa penumpang bis, karena penumpang lainnya sudah pada tidur. Mereka saling bertatapan. "Kenapa ya?" tanya Basri. "Mungkin mereka baru sadar kalau sebentar lagi malam akan berganti pagi, makanya mereka mau tidur dulu," jawab Hasan sekenanya. Tidak terasa mereka sudah 2 hari di perkampungan itu dan besok mereka tepat 3 hari. Semua penumpang bis pun anehnya tidak ada yang mengeluh saat tinggal di sana. Padahal keadaan mereka saat itu terjebak. Karena orang-orang di desa itu benar sangat ramah dan menghormati para tamu mereka.
benar-benar memperlakukan tamunya bagaikan raja. Selamanya tinggal di kampung ini pun aku mau, San. Cewek-ceweknya cantik-cantik, juga semuanya sangat baik, celoteh Basri. Keesokan harinya mereka semua bersantai dan berjalan-jalan berkeliling kampung. Kampung itu masih diselimuti kabut tebal. Tapi kenapa ya, bila pagi dan siang kampung ini selalu diselimuti kabut? Tanya seseorang penumpang. Mungkin ada pembakaran hutan tidak jauh dari sini, jawab seseorang yang lainnya. Tidak ada seekor ayam pun di sini. Lalu mereka mendapatkan daging-dagingan itu dari mana? Tanya penumpang yang lainnya. Tidak ada yang menjawab karena mereka semuanya pun ikut penasaran dengan pertanyaan itu. Di sini keanehan-keanehan di luar nalar mulai terjadi. Ada seorang anak kecil berusia 3 tahunan yang menangis histeris saat melewati sebuah rumah warga di perkampungan itu. Dan tiba-tiba terdengar suara berisik dari dalam rumah itu diiringi seperti suara seorang berlari. Namun, saat diperiksa sama sekali tidak ada siapa-siapa di dalam rumah itu. Keanehan selanjutnya saat mereka, beberapa orang laki-laki, masuk ke dalam rumah itu, mereka menemukan darah di mana-mana dan juga banyak bangkai hewan di sana, mulai dari tupai, tikus, bahkan kijang dan juga beberapa wadah yang terbuat dari anyaman bambu. Ada banyak cacing galang, cacing hitam besar. Di situ yang sebagiannya sudah mati. Sontak saja orang-orang yang masuk tadi langsung keluar dan muntah-muntah. Tapi saat ditanya mereka tidak ada yang menjawab dengan jujur, seakan-akan mereka melindungi apa yang mereka lihat itu. Ada apa di dalam? Tanya yang lain, mereka yang tidak ikut masuk. Tidak ada apa-apa, jawab orang-orang yang tadi masuk ke dalam rumah tersebut. Singkat cerita, setelah itu mereka semua pun kembali ke rumah yang dipergunakan untuk tidur oleh para penumpang bis. Siang berganti malam. Saat malam, barulah banyak warga yang berjalan-jalan di perkampungan itu. Aneh ya, malam hari mereka keluar, pas siang hari tidak kelihatan, ujar Basri sambil tertawa kecil. Mungkin kalau siang hari itu mereka semua ada kesibukan masing-masing yang mengharuskan mereka semua meninggalkan rumah, jawab Hasan. Tapi sudah 3 hari begitu. Kan aneh, celoteh Basri. Saat mereka sedang asik mengobrol, terlihat seorang gadis berjalan melenggak-lenggok ke arah mereka sambil membawa nampan berisi beberapa gelas air. Hasan kembali merasakan jantungnya berdegup tidak beraturan saat bertemu pandang dengan Arum. Ayo, diminum dulu kopinya, ujar Arum sambil tersenyum ramah. Kalian kalau siang kemana? Kok kampung sepi kalau siang? Sudah seperti kampung kelelawar saja. Celoteh Basri yang memang agak ceplas-ceplos kalau ngomong. Wajah Arum mendadak berubah. Senyum manisnya hilang, berganti dengan tatapan tidak senang karena pertanyaan Basri. Hasan yang melihat perubahan wajah Arum itu pun langsung menepuk kepala Basri sampai temannya itu meringis kesakitan. Wajarlah, mereka kan juga manusia. Pasti punya kesibukan, pekerjaan, dan tidak semua pekerjaan yang bisa dilakukan di dalam rumah, ujar Hasan. Basri menatap Hasan dan Arum bergantian. Maaf, tidak sengaja. Aku tidak bermaksud menyinggungmu, kata Basri pada Arum. Dengan wajah dingin, Arum berjalan menunduk seraya meninggalkan Hasan dan teman-temannya. Kenapa sih kamu harus bertanya seperti itu tadi? Lihat, Arum jadi tersinggung gara-gara kamu, bentak Hasan. Maaf San. Maksudku tadi kan hanya sekedar bercanda, ucap Basri merasa bersalah. Hasan yang tidak enak dengan gadis pujaannya itu pun menunggu Arum. Namun, sampai lolongan anjing yang berarti hampir pagi, Arum tidak kelihatan. Tiba-tiba ada seseorang menepuk pundaknya saat dia menoleh, ternyata itu adalah Basri. Aku mau ke sungai, San. Sakit perut, ujar Basri seraya bergegas berjalan. Hasan diam tidak menanggapi. Basri terus berjalan ke arah sungai, dan beberapa saat kemudian dia akhirnya sampai di sungai. Tanpa berlama-lama, Basri pun langsung buang hajat. Sesaat sedang asik buang hajat, tiba-tiba Basri melihat sekelibat bayangan di antara pepohonan. Jangan ditegur, ujarnya seraya masuk ke dalam air.
Setelah bebersih dan memakai celananya kembali, dia pun langsung berlari pulang. Namun, di tengah perjalanan dia dihadang oleh sesosok perempuan berambut panjang. Bau busuk menyengat dari tubuh perempuan itu. "Kamu akan kubunuh!" teriak sosok itu seraya memperlihatkan wajahnya yang hancur dan rusak, tidak berbentuk. Kedua kaki Basri langsung lemas, tidak bisa bergerak saat melihat wajah sosok perempuan itu, dan tiba-tiba semuanya gelap. Dan jauh dari perkampungan itu, ada beberapa buah mobil terparkir di dekat bis yang ditumpangi Hasan dan kawan-kawan. Di antaranya juga ada sebuah mobil polisi, bahkan di sana juga ada beberapa buah truk dan 2 bis lainnya. Mereka semua mencari keberadaan para penumpang bis itu yang seperti hilang di telan bumi. "Tidak ada tanda-tanda telah terjadi perampokan ataupun penyiksaan di sini," ujar salah seorang polisi. "Semua penumpang pasti mencari bantuan ke perkampungan terdekat, dan mereka berjalan masuk ke dalam hutan ini secara bersama-sama dan berharap menemukan perkampungan," lanjut polisi itu lagi. "Tapi di sekitar sini tidak ada perkampungan, Pak," sahut seorang laki-laki yang berpakaian lusuh dengan acak-acakan. Semua orang yang ada di situ pun memutuskan untuk beramai-ramai mencari para penumpang bis ke dalam hutan. Sementara itu, Basri ditemukan oleh Hasan dengan keadaan masih pingsan. "Bas, bangun. Kamu tidak apa-apa kan?" tanya Hasan sedikit panik. Basri perlahan-lahan membuka matanya. Lalu saat ingat kejadian tadi, dia langsung mengerang-erang tidak karuan. "Tolong!" teriak Basri ketakutan. Hasan menampar keras tepat mengenai wajah Basri yang langsung membuatnya diam. "Cari perhatian tidak begitu caranya," bentak Hasan seraya berdiri meninggalkan Basri. Hasan berjalan sambil meniup-niup tangannya lalu meletakkan ke telinganya. "San, tunggu aku," ujar Basri langsung berlari ke arah Hasan. Berpindah ke orang-orang yang mencari para penumpang bis. Mereka ada yang memukul-mukul nyiru dan lain-lain peralatan yang sudah mereka bawa. Setelah beberapa saat berjalan, mereka mendengar suara-suara orang yang sedang berbicara. Beberapa di antara mereka memutuskan untuk mencari tahu asal suara-suara itu. Dan saat tiba di sebuah tempat di bawah pohon besar, mereka melihat orang-orang yang sedang berebut memakan bangkai kera. Orang-orang yang mereka lihat itu adalah para penumpang bis yang menghilang di tengah jalan dan tidak pernah sampai ke tujuan. Beberapa di antara orang-orang yang memeriksa asal suara itu langsung muntah-muntah dibuatnya. Bagaimana tidak, di bawah pohon itu banyak sekali bangkai binatang-binatang liar, dan beberapa anak-anak kecil terlihat menangis dan ketakutan. Orang-orang yang tadi ikut mencari para penumpang bis itu pun langsung menyadarkan mereka. Awalnya, para penumpang bis tersebut berteriak-teriak ketakutan saat melihat orang lain. Mereka seperti kesurupan massal. Penglihatan mereka pun sudah ditutupi oleh makhluk-makhluk halus yang tinggal di daerah itu, sehingga mereka semua memakan bangkai-bangkai hewan. Singkatnya, mereka semua pun akhirnya dibawa pulang dan dirawat. Setelah agak sehat dan normal, mereka ditanyai satu persatu apa yang terjadi sebenarnya. Namun, hanya beberapa yang sanggup menceritakan ulang kisah itu, termasuk Hasan. Sebagian dari para penumpang bus itu bahkan ada yang sampai gila. Bahkan sampai sekarang tidak ada yang tahu pasti letak kampung setan yang pernah disinggahi oleh para penumpang bis itu selain mereka yang pernah ke sana. Dan karena alasan keamanan, jalanan itu sudah ditutup dan tidak pernah dilewati oleh bis dan lain-lainnya lagi. Tapi menurut cerita beberapa orang, katanya kampung itu memang benar-benar ada, tapi di alam yang berbeda dengan kita.